Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 hidrologi yang meranggotakan saya Emboges Arifki NIM 21. Saya Putri Delani NIM M1C119022. Perkenalkan, nama saya Rian Asmi Putra. Di sini kami akan menjelaskan tentang keseimbangan air. Proses runoff. Proses runoff adalah pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui sungai dan anak sungai. Hal ini terjadi karena curah hujan yang mengalir di dalam air sungai akibat gaya gravitasi. Adapun prosesnya adalah infiltrasi, kemudian kurva kapasitas infiltrasi, aliran hujan, dan retensi. Faktor yang memengaruhi air permukaan dan perlokasi. Air permukaan adalah air yang bergerak di atas permukaan tanah, dekat dengan aliran utama dan danau. Perlokasi adalah air yang bergerak ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah dan batuan yang menuju muka air tanah. Adapun faktor yang memengaruhinya adalah 1. Tekstur dan struktur tanah. 2. Kelembapan tanah. 3. Kegiatan makhluk hidup. 4. Unsur organik yang ada di tanah. 5. Jenis dan kedalaman serasa. Dan 6. Tutupan tanah. Evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Faktor yang memengaruhinya adalah 1. Radiasi matahari dan daratan. 2. Aliran udara di atas permukaan. 3. Suhu permukaan penguapan dan udara. 4. Kelembapan atau uap air. 5. Sifat dan ukuran permukaan evaporasi. Dan yang terakhir adalah kedalaman air. Transpirasi adalah proses serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup, seperti tumbuh-tumbuhan. Transpirasi berbeda dengan penguapan atau evaporasi karena berlangsung pada jaringan hidup dan dipengaruhi oleh fisiologi tumbuhan. Laju transpirasi dipengaruhi oleh ukuran tumbuhan, kadar CO2, cahaya, suhu, aliran udara, kelembaban, tersedianya air tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang evapotranspirasi. Evapotranspirasi pada dasarnya adalah kombinasi proses kehilangan air dari suatu lahan menuju ke atmosfer melalui dua proses, yaitu evaporasi dan transpirasi. Air yang diluapkan oleh tanaman dilepaskan ke atmosfer. Evapotranspirasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evapotranspirasi potensial yang mungkin terjadi pada suatu permukaan tanah dengan kondisi tutupan vegetasi tertentu. Yang kedua, evapotranspirasi aktual. Sebagai penggunaan air konsumsi merupakan jumlah air yang sesungguhnya hilang dalam proses evapotranspirasi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi yaitu karakteristik vegetasi, ketersediaan air tanah, angin dan kelembapan udara, serta sinar matahari. Lalu, contoh perhitungan evapotranspirasi. Di sini disediakan data perhitungan evapotranspirasi. Lalu, hitunglah evapotranspirasi potensial dengan metode Blaney-Criddle untuk bulan Januari berdasarkan tabel. Diketahui letak lintang 7 derajat lintang utara. Suhu pada bulan Januari yaitu 26,3 derajat Celcius. Lalu penyelesaian didapat dari tabel diperoleh nilai P sama dengan 0,27 hasil dari interpolasi, C sama dengan 0,8. Maka ETO sementara sama dengan P dikali 0,457 dikali T ditambah 8,13. Didapat hasil 5,440. Jadi ETO atau evapotranspirasi potensial C dikali ETO sementara yaitu 0,8 dikali 5,440 sama dengan 4,352 mm per hari. Terima kasih, sekianlah presentasi dari kelompok hidrologi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.